ajak saya itu tidak sia-sia. Oh iya. Ternyata sedikit demi sedikit saya dari jauh-jauh dari kampung desa Nyelekit. Nah, sedikit pengetahuan saya jadi bertambah. Bertambah kan? Iya. Memang orang-orang baik itu bertemu dengan orang baik dengan cara-cara yang baik. Lah, mulai lagi. Loh iya, kita bertemu sama orang-orang baik di pendidikan, bertemu orang baik, cara-cara yang baik. Ini kita ngobrol dengan cara-cara yang baik kan. Kita ndak macam-macam, ndak sumpah serapah, ndak pisu ya kan. Kita asik-asik, menyenangkan, mengasyikkan dan Takut saya. menghasilkan. Takut saya. Nggak mau Kenapa saya. kok takut? Coba ini, harus dikasih motivasi. Iya. Oh, Dikasih yang menghasilkan motivasi. itu, Bu. Dikasih motivasi dulu sama Pak Kepala. Oh. Ayo, apa ini? Coba Supaya dia Pak jangan- Kepala, tadi saya kan Lemes-lemes sudah nggak karuan. tahu ya. Ya, Nah, ekstrakurikuler. iya, ekstrakurikuler. Terus? Jadi di SMA 2 itu ekstrakurikulernya hebat-hebat. Mengapa? Apa? Makanya Iya. sekolah ini dikatakan sekolah yang hebat. Oke. Antara lain kan tadi ada yang juara-juara tuh. Oke. Nah ternyata Kang Ipul, jadi kehebatan anak-anak di SMA 2 itu bukan hanya ekstrakurikulernya, tapi ada juga mata pelajaran yang membuat mereka jadi hebat. Apa itu? Ada mata pelajaran yang namanya PKWU. PKWU itu pendidikan kewirausahaan. Yang jualan-jualan itu ya. Ya tidak hanya itu aja, mereka Otaknya diajari mulai dari membuat, kemudian mengolah, Oke. kemudian menjual. Jual. Makanya akhirnya ada hasil. Menghasilkan Ya. itu. Mudah-mudahan, Bu. Enggak. Jangan hanya Pak Rofik bercerita begitu saja. Kita harus tanya buktinya mana. Kita ini, Kang Ipul ini dia bukan sarjana perjanjian, dia sarjana pembuktian. Ada enggak itu yang dibuktikan itu benar? Banyak. Serius? Serius. Jadi begini Kang Ipul. Kalau tadi kan jadi juara tuh. Nah, kalau dari mata pelajaran pendidikan kewirausahaan itu ternyata membuat banyak siswa itu yang kemudian punya usaha. Oke. Punya usaha. Antara lain ada tuh anak-anak SMA 2 yang kemudian punya usaha. Usaha apa? Usahanya bikin bakso. Bakso. Kayak di desa Nyelekit. Kalau Kang Sedikit-sedikit, Ipul ini dia memang banyak usahanya. Tetapi usaha bunuh diri saja yang mau kerjakan. Bu, Selalu saja mengeluh. Sudah Iya, diajak tapi berkeliling-keliling. tadi tentang bakso itu coba biar agak Makanya bergairah. sekarang Pak Kepala kita minta untuk memperkenalkan anak-anak kita yang hebat itu dong. Sebelum ke yang Oke. punya bakso, jadi begini, tidak hanya anak-anak yang masih belajar di SMA 2 yang hebat. Ternyata anak-anak SMA 2 yang sudah keluar dari SMA 2, yang sudah menjadi alumni, itu juga ternyata hebat-hebat. Jejak alumni itu Ya. tersimpan dokumennya ya. Betul. Dan Masih kami punya Oke. jejak alumni itu termasuk alumni-alumni yang hebat-hebat tadi. Oke. Ada alumni yang ini punya entrepreneurship. Ayo apalagi? Ayo. Entrepreneurship. Makanya sekolah kasih tahu lah. Entrepreneurship. Kasih tahu. Beda maksudnya apa? Maksudnya Itu loh katanya yang bisnis itu loh. Nah, jualan tadi. Nah, jangan disebut jualan, bisnis. Supaya agak keren. Di desa Nyelekit kan enggak ada namanya bisnis. di situ yang ada Treknis, Cidomonis. Coba. Nah, coba, satu Pak lagi, Kepala. satu lagi Iya, Kang iya, Ipul. iya. Ada yang bisa bikin bakso, ada alumni yang jadi pebisnis, punya entrepreneurship, ada juga tidak diajarkan di sekolah, tidak ada di ekskul, tapi jadi juara juga. Ada itu saking hebatnya anak-anak SMA 2. Enggak diajarkan saja juara. Juara. Apalagi diajarkan. Apalagi diajarkan. Enggak, sebenarnya mereka sudah diajarkan salah satu di antara dari 18 karakter. Betul. Iya kan? Ya, Cuman ya. cara mengajarkannya secara alamiah. Bingung saya. Ini memang pembicaraan orang yang tidak membingungkan kalau ini. Coba. Biarkan dia bingung, ayo diperkenalkan dulu deh. Jadi
Mana ada dia? Siswa SMA 2 yang tadi dari pelajaran PKWU itu bisa bikin bakso, kemudian dipasarkan. Sekarang sudah hasilnya sudah luar biasa, tidak perlu minta uang saku orang tuanya. Oke. Kemudian ada lagi siswa SMA 2 yang menjadi ini juara Miss Hijab. Oke, Miss Hijab. Miss Miss, Hijab. Miss. Yang diselimuti maksudnya. Ya. Berpakaian muslimah. Tuh. Menutup Tapi aurat. Miss-nya itu. Miss itu nona. Oh, no. Bukan Miss hilang, bukan miskin. Oh. Nah, Miss Nona. Nyindir lagi. Terus Nyindir lagi yang- ngajak ya, tapi Yang nyindir. tadi tracing alumni tadi Alumni. ada alumni-alumni yang sudah berhasil. Oke. Kang Ipul, antara lain salah satunya adalah alumni yang sekarang ini bisa kita jumpai. Oke, kita coba sapa. Halo, dengan siapa? Wih, kayak radio dari mana kita? Ya, Halo. coba diperkenalkan dirinya deh, Oh, ya. sama teman-temannya di sana ya. Oke ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 2 Mataram, tahun angkatan 2013 lulusnya. 2013. Oh, 2013. Berapa tahun yang lalu? Ayo, matematikanya masih bisa sehat nak? 2022. Aljabar. Saya itu belajar aljabar dulu. Makanya bukan jangan belajar sama Pak Jabar matematik. saja. Berapa 9 tahun yang lalu kira-kira begitu? 9 tahun ya? Iya dong. Saya ngerasanya baru 2 tahun yang lalu. Oh, nah mulai. Nggak terasa Dewi soalnya. apa? Ya? Kemudian apa aktivitasnya sekarang ini? Aktivitasnya, semuanya atau salah satunya? Salah satu, salah dua, salah semua? Ya, salah satunya untuk di bagian entrepreneurship Nah, atau entrepreneur usaha. tadi ya? Saya punya usaha dekorasi. Dekorasi. Ya, jadi kalau kecilnya disebutnya party planner. Apa? Party planner. Makin bingung. Apa? Yang kayak begini-begini. Iya, jadi Ini kayak begini ya. Yang gini-gini? ngurusin bunga, Oke. terus ngurusin kain-kain, lampu-lampu itu kerjaannya. Oh gitu, tapi nggak ngurusin bunga bank kan? Belum, tapi semoga nanti bunga tabungannya banyak. Oke, nah waktu SMA dulu Dewi jurusan apa? Jurusan IPA, Apa yang paling disukai pelajaran pada waktu itu, Wi? matematika. Nah, tuh dia jadi matematika itu dia 2 Ya, tambah tapi jangan 2 nyindir saja. terus, saya mau Iya. pulang, ah. Nanti dia hanya taunya 4 kali 4 begitu ya. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat dibalas. Itu saya yang dia Itu di ingat. desa Nyeleki. Oke, lanjut Wi. Iya. Jurusan Jurusan IPA yang disukai. yang disukai matematika. Kenapa kok bisa terjun ke entrepreneur tadi urusan dekorasi? Apa hubungannya pelajaranmu itu? Oh iya. Nah. Jadi kalau misalkan untuk jurusan sama pelajaran itu berkaitannya sama jurusan yang saya ambil waktu kuliah. Oh, setelah menamatkan SMA, melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, pendidikan matematika di Undram. oke. Jadi itu masih berkaitan. Oh ya. Dan juga untuk kenapa mengambil dekorasi karena itu yang pertama hobi. Oke. Ya, jadi pengembangan talentamu yang Ya, lebih daripada pelajaran ya, tapi ya. lebih ke passionnya di Oke, situ dan ternyata cocok. Oke. Selain itu hanya dekorasi apa lagi? Selain itu mengajar sebagai guru juga Di mana? di SMA Negeri 2 Mataram. Oh, mengabdi langsung tuh. Iya. Ini anak SMA 2 keren. Kembali lagi dia mengajar adik-adiknya untuk Iya, melanjutkan benar. membantu guru-guru yang sebelumnya mengajarmu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih dulu Dewi. Kita lanjut sama yang sebelah, siapa namanya ini? Ini, ya udah. Perkenalkan, nama saya Adila Rizkika Oke. dan masih siswa SMA Negeri 2 Mataram kelas 12. Masih sekolah ini. Apa hebatnya sampai diundang sama Pak Kepala ini apa? Dila ini. Saya mempunyai bisnis bakso online. Bakso online. Coba. Nah, desanya Lekit kan. Aduh. Kalau kita jalan-jalan, Hmm. nah, jalan-jalan selalu ada bakso. Coba ceritakan sama teman-temanmu di apa yang bisa kamu bisa ceritakan sama teman-temanmu ketika kamu kok bisa sekarang menjadi pebisnis tapi kamu masih sekolah. Awalnya saya mulai berjualan itu pada Juli 2021 lalu. Itu pada saat masih daring. Oke? Waktu daring kita hanya diberi pelajaran mungkin Zoom hanya 1 atau 2 jam. Jadi waktu saya
di rumah itu lebih banyak. Oke, terus? Terus karena ayah saya sebagai usaha giling bakso di pasar, Oke. dan ibu saya juga berjualan bakso untuk ibu-ibu yang membutuhkan. Saya ingin membuat produk yang lebih berbeda lagi dari Oke. keduanya. Jadi saya kayak menjual bakso dengan varian rasa keju, abon, dan yang biasa. Jadi kamu Ketemui. packaging dia. Iya. Itu yang membuat berbeda kamu dengan ayah dan ibumu. Iya. Ayahmu masih konvensional, kamu sudah menggunakan konsep di packaging. Seperti yang di depan ini. Iya, ini Nanti produksi- dikasih Kang Ipul boleh? Iya. Oh, boleh. Tapi nanti ya. Iya. Kita mau tanya dulu ini. Tanya dulu, tanya Tapi dulu. kan perlu Pelajaran yang kamu suka. sama seperti Bu Dewi, matematika. Matematika kok ngurus bakso itu loh. Gimana ceritanya? Seperti tadi yang saya ingin beda dengan orang tua saya, membuat lebih baru lagi. Dari bakso mungkin yang biasa kita temui kayak bakso di pinggir jalan itu seperti biasa, bakso biasa saja. Tahu Gitu. maknanya ini Kang Ipul? Kenapa anak-anak seusia Dila ini justru di saat pandemi dia kemudian berkreasi? Karena Kang Ipul orang dewasa dan orang tua bertengkar saja kerjanya. Ribut saja, mempersoalkan ini itu bertengkar. Sementara anak-anak yang seperti Dila ini justru dia mencari cara untuk dia bertahan di dalam kehidupan di masa pandemi. Dia salah satunya ini. Sekarang usahamu itu kamu mendapatkan hasil berapa? Usaha saya untuk paling banyak saya dapat itu, yang pernah saya dapat itu 700 per hari, 700.000. 700.000 per hari. Jadi tukang Kalah gaji aja. Pak Kepala Sekolah itu. Wah, Bu, keren. Bu, saya itu jadi tukang, jadi peladen paling 60.000. Nah, Iya. dari pagi sampai sore. Hmm. Ini 700. Kita harus banyak belajar sama Dila, makanya Kang Ipul nanti ya. Setelahnya nanti kita belajar sama dia gimana caranya dia. Lalu gimana kamu bisa memberi berjualan online itu? Seperti yang diketahui saya berjualan pas waktu. Caramu gimana? Ya, saya memasang brosur online, saya posting di WhatsApp dan Instagram. Oke, jadi punya sosial media, Ya, sosial memanfaatkan teknologi informasi hari ini ya. Ya. Oke, tuh luar biasa. Jadi memanfaatkan TIK, memanfaatkan telepon seluler, tidak hanya berselancar main game, tetapi dia menghasilkan produk. Nah, yang sebelahnya, yang tadi Miss itu, Miss ini. Tapi ngomong-ngomong kita kan harus rasa dong, Bu. Boleh. Jadi bagaimana Ayo sudah, rasanya? ayo. No, diambilin sama Pak Kepala Tapi itu. ngambul. Rasa abon. Dia maunya yang rasa senang dan gembira. Rasa keju, kejutan. Terkejut nanti. Ini apa? Original. Ini yang original. Nah, itu yang kotak besar itu. Kameramen sudah langsung. Nah, rasa abon. Ini bukan rasa Ambon ya, rasa abon. Jadi tidak boleh kita berutang maksudnya. Abon, itu tidak boleh, bon ngebon. Jadi akhirnya kontan dibayar ini. Enggak, kalau di desanya Lekit itu kan cuman kita dipakaikan plastik, langsung diisi sama kecap. Ini higienis, terjaga. Itu maksudnya semua. Berapa lama bertahan ini kalau dalam kemasan ini? Boleh? Kalau dalam kemasan itu 1 hari. 1 hari Ya, ya. kalau Jadi di harus 1 freezer. hari terjual produk ini ya. Kita juga saya juga menjual yang beku, yang kemasan frozen. Oh, frozen food. Nggak ngerti nanti frozen nantilah. Tambah bingung Kang Ipul. Kita tanya sama Miss Hijab dulu. Nikmati saja dulu sudah. Itu kan mengganggu saya juga. Oke. Namanya siapa? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12, tepatnya di MIPA 1. Kelas 12 lagi, belum tamat sudah mendapatkan apa ini? Alhamdulillah kemarin saya dipercaya untuk menjadi Miss Teen Hijab Nusa Tenggara Barat 2022. Juara? Juara berapa? Ini beda kategori. Oh, kategori. Iya, kategori. Kategori apa? Miss Teen di Oh, versi Miss remajanya. Teen. Iya.
Tin itu belia, jangan miskin. Ah, itu salah sebut, salah sebut dia nanti Miss Tin, kategori Miss Tin 2022. Penyelenggaranya Kemarin itu dari Wonderful Indonesia kalau nggak salah. Iya. Oke. Yang membuat kamu tertarik dengan hijab itu apa? Perlombaan ini, Oke. saya ceritakan dulu latar belakangnya boleh. ya. Sebenarnya saya itu sama sekali nggak ada bidang di dunia pigeon atau dunia kecantikan, tetapi kemarin sekolah merekomendasikan saya untuk mengikuti perlombaan ini. Difasilitasi Difasilitasi mulai dari materi dan sebagainya. Nah, karena udah dikasih kesempatan, udah difasilitasi, kalau ditolak kan agak sayang banget ya. Karena jadi intinya gini, coba-coba berhadiah dan alhamdulillah dapet hadiahnya. Iya. Emang hadiahnya berapa? Aduh, nggak usah Rahasia? di-spill. Ya, Ah, iya, rahasia iya, saja. iya, iya, iya. Jangan nanti Kang Ipul pengen lagi, nanti bakso saja dia sudah kepengen, nanti minta hadiah lagi nanti dia. Tapi yang Apa? menutup-nutupin itu rasanya di Abu pernah ngajak di sekolah lain juga kan? Kok jadi sekarang jadi istilah orang-orang kota itu bilang tren, jadi Iya. mode, Iya, dilombakan. betul. Oh, Tren itu terbarukan. terbarukan. Makanya Kang Ipul jadi anak pesantren, anak yang selalu menyampaikan pesan-pesan yang terbarukan. Oh, Itu. Jadi anak pesantren. Kalau Karena dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan informasi yang terbarukan di sekolahnya. Ya, begitu. Oh, ya. Terus cerita lagi Lanjut, dong. cerita lagi dah, biar saya yang makan bakso. Keren. Oke, sebenarnya ini sebagaimana kita tahu dunia pigeon itu pasti identik dengan cewek-cewek yang anggun, yang kalem, yang elegan. Nah, sedangkan saya itu 360 derajat terbalik. Kok begitu? Iya, karena bisa dibilang saya ini bukan wanita yang kalem. Oh iya? Iya, banyak gerasak gerusuknya, Oh, nggak bisa gitu. diem. Iya, itu saya banget. Gerasa gerusuk saja dapat, apalagi enggak gerasa Aduh. gerusuk. Bisa jadi gitu. Iya. Jadi pas masuk perlombaan karantina, agak kaget juga tuh. Harus pakai yang namanya high heels. Seumur hidup saya 18 tahun hidup, saya nggak pernah pakai high heels. Terus tiba-tiba disuruh pakai high heels, nggak boleh dilepas itu. Kamu nanti jangan bilang hair nggak ngerti lagi Oh, Kang Ipul apa? aduh, apa bilangnya? Sepatu yang berhak. Ya. No, sepatu Maksudnya tinggi. yang tinggi. Yang Ah, tinggi. gitu. Iya, benar Dong. sekali. Oh, mungkin yang pakai egrang ya? Apa? Enggak, maksud saya. Enggak dia itu, aduh. Itu egrang itu permainan rakyat. Enggak, maksudnya kan biar tinggi, Oh, kelihatan nah. tinggi. Itu egrang hill. Ah. Oke. Terus? Seperti itu, tapi ya karena lama-kelamaan terbiasa juga kita diajarin dengan pemateri-materi yang luar biasa juga, jadi akhirnya terbiasa. Apa seperti saja materi yang ditanyakan ketika itu? materi kalau dari kemarin perlombaan itu lebih banyak ke materi tentang kayak catwalk, model, semodel ataupun No, catwalk lagi. Bingung Kang. Itu nanti catwalk itu apa dipikir kucing yang jalan. Cat sama walk. Iya, sama dengan workshop. Habis workshop, habis kerja belanja, beli bakso. Ya. Terus, ya tadi catwalk dah gitu aja. Biarkan aja catwalk, dibingung model, sendiri dah. iya. Dan materi-materi seperti pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, itu ya materi-materi yang kamu sampaikan kemudian akhirnya mendapat penilaian dan menjadi juara dalam kategori Miss Teen Nusa Tenggara Benar Barat. sekali. Begitu Kang Ipul. Oh, kalau begitu gini. Kita tanya sama Pak Kepala Sekolah, kan ada salah satu dari 4P itu pelayanan. Apakah seperti itu anak-anak kita sehingga mendapatkan informasi-informasi? Coba kasih lagi mic-nya, bantu. Oke. Kan ada 4P itu. Ya, jadi Oke, coba. 4P yang menjadi program Dikbud itu tentu saja itu harus kita laksanakan. Oke. Jadi P yang pelayanan itu Ini salah satu buktinya ya, akhirnya dengan jadi melayani memang sekolah itu harus melayani. Oke. Melayani Termasuk layanan masyarakat, melayani siswa, melayani apa saja yang mereka butuhkan, termasuk melayani bagaimana mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa menyalurkan hobi-hobinya
Ya ini dia, akhirnya ada Mbak Putri yang bisa jadi juara, kemudian ada Mbak Dila yang bisa punya usaha dan seterusnya. Intinya sekolah berusaha untuk melayani yang terbaik bagi mereka. Baik. Tapi dari desa Nyelekit tidak pernah masuk di mana? SMA 2. Makanya beritahulah warganya nanti supaya bisa ikut dagang bakso. Itu PKWU di sini kuat, di sini luar biasa itu PKWU, layanan informasi tentang berbagai macam kreativitas, informasi-informasi tentang perlombaan, persaingan dan sebagainya jadi luar biasa. Tapi apa tadi 4P apa maksudnya itu? Tanya sama Pak Rofik kepala. 4P itu apa? Oh, 4P. 4P itu program unggulan Dikbud. P yang pertama itu profile. Bingung lagi. Profile itu akurasi data. Bingung lagi akurasi. Jadi di sekolah akurasi data. Apa yang akurasi data itu begini Kang Ipul. Jadi di sekolah itu kita harus punya data-data yang akurat, data tentang kesiswaan, data tentang guru, data tentang sarana prasarana sekolah. P yang kedua Kang itu penampilan. Penampilan itu mulai dari fisik sekolah yang harus baik, kan baik nih, gedung-gedungnya, ruang-ruangnya baik, mulai dari pintu gerbang baik, kemudian ada juga penampilan warganya juga harus baik, penampilan siswanya harus baik, berpakaian yang baik, yang sopan, yang rapi, termasuk perkataannya juga harus baik. Maka itu P yang kedua namanya penampilan. Yang ketiga adalah pelayanan. Yang tadi itu apa yang dibutuhkan oleh siswa harus kita layani, termasuk informasi apa saja yang dibutuhkan siswa ataupun informasi dari luar sekolah untuk siswa kita sampaikan. Yang keempat adalah prestasi. Nah, ini prestasi. Mbak Udah enggak Putri, perlu dia jelaskan prestasi. itu prestasi. Termasuk yang alumni punya usaha, punya bisnis, itu juga prestasi. Jadi prestasi bukan hanya prestasi secara akademik, tetapi prestasi-prestasi di luar itu juga kita upayakan. Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong apa kata yang disampaikan program Kadisdikbud itu? Pak Kepala ini kok sudah paham? Ya iyalah, harus paham dan harus melaksanakannya. Nggak boleh tidak, karena dia bagian dari pelayanan terbawah, terujung dari konsep pelayanan dasar yang namanya pendidikan dan kebudayaan di satuan pendidikan. Ya Bu. Oke? Ya, saya ngerti sekarang. Oke. Ya, Kalau sudah ngerti sekarang sekarang, kita minta dari ujung sana. Ya, untuk memberikan motivasi kepada adik-adikmu yang sebentar lagi kan kamu akan menyelesaikan SMA ini, tentu akan melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Coba sampaikan kepada adik-adikmu yang ada di SMA 2 apa yang kamu mau berikan agar mereka bersemangat dan termotivasi. Yuk. Buat teman-teman semuanya, khususnya para remaja nih yang seumuran sama saya, pasti kita punya masalah yang sama. Jadi saya coba mau bilang, masa depan kalian itu ditentukan oleh kalian sendiri, jangan sampai ditentukan oleh orang lain. Karena yang jalanin masa depan itu kalian, bukan orang lain. Satu. Yang kedua, ini masalah yang sering sekali saya temui di kalangan remaja, yaitu masalah tentang insecure atau tidak percaya diri. Hai guys, kalian itu cantik, kalian itu ganteng dengan apa adanya kalian. Jangan sampai kalian merubah personality kalian menjadi orang lain agar terlihat sempurna di depan orang-orang. Bukan kenapa-napa, kalian capek sendiri ntar, seperti itu. Jadi intinya kalian harus tetap semangat, tidak boleh putus asa, never surrender ya. Dan yang paling penting kalian harus bisa bersyukur dengan diri kalian sendiri, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut Dila, luar biasa, Mistin. Ya, makasih. Pesan saya untuk seluruhnya, yaitu yang pertama, jangan takut untuk mencoba, jangan malu untuk berjualan di sekolah ataupun dimanapun, jangan malu karena malu tidak menghasilkan uang. Nah
Luar biasa. Iya, kuncinya ekonomi. Ya, dan jangan takut untuk berbuat berbeda dengan orang lain karena yang berbeda itu bagus. Asik. Oke, Dewi. Untuk teman-teman semua dan sekaligus murid-murid saya. Iya juga ya. Iya. Ya, oke. Jadi jangan pernah remehkan matematika, jangan pernah takuti matematika karena matematika itu adalah salah satu pelajaran kalian untuk bisa bertahan hidup. Jadi dari matematika kita akan belajar untuk menentukan pola pikir dan membentuk pola pikir agar lebih sistematis untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah di kemudian hari. Jadi kalau misalkan sekarang di SMA kalian ketemunya angka dan huruf, X, Y, variabel yang nggak jelas itu, tapi nanti waktu kalian udah lulus SMA, kalian mulai kuliah, bertemu dengan orang-orang di masyarakat secara langsung, apalagi saat kalian sudah mulai masuk ke dunia kerja, itu kalian akan bertemu dengan masalah-masalah yang sesungguhnya dan disitulah nanti pola pikir secara sistematis akan sangat membantu kalian untuk bagaimana mengatur emosional kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga mengatur ego kalian agar tidak menjadi orang yang menyusahkan di kemudian hari ya. Dan tentunya di matematika kalian akan bisa belajar berhitung, bagaimana kalian belajar untung rugi yang membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ataupun memulai usaha-usaha kalian di masa depan. Dan seperti yang tadi teman-teman kalian bilang, jangan takut akan resiko, kalian bisa coba semua hal, ambil semua kesempatan yang ada di hidup kalian, jangan pernah takut mencoba karena nggak ada yang tahu kalau ternyata salah satu hal yang kalian coba itu adalah jalan yang menentukan kesuksesan kalian. Oke, tetap semangat. Luar biasa Iya, SMA Bu, 2. kalau begitu besok saya ikut lagi ya. Oh ya, kita akan terus berselancar kemana-mana, kita akan berkeliling. Apa Ya. maksudnya berselancar? Nanti kita bicarakan di balik studio ini. Silakan Pak Kepala Sekolah juga untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita di Nusa Tenggara Barat lah semuanya. Baik, untuk semua siswa di Nusa Tenggara Barat pada kesempatan ini dari SMA 2 Mataram mengundang orang-orang yang bisa memberikan inspirasi ini. Apa yang tadi sudah diceritakan, apa yang tadi sudah sharingkan pengalamannya, bukan hanya bertiga ini saja yang bisa berbuat seperti itu. Kalian semua pasti bisa seperti mereka. Demikian. Oke, tuh kan sudah? Ya, Semuanya sudah. Apalagi? kita pulang, Bu. Oke, tetapi perlu kita bisa menangkap isyarat yang diberikan kita oleh SMA 2 ini dari awal ya, dari mereka berkreasi, mereka berkesenian, termasuk mereka memberi inspirasi. Tahu maknanya? Dalam kehidupan itu ada 3 waktu. Ya. Kemarin atau sesudah, sebelum dan sekarang. Di antara ketiga waktu itu ada 2 yang tidak bisa dirubah. Dengar dulu, tidak mungkin Kang Ipul akan bisa merubah sesuatu karena belum terjadi. Tapi itu aja yang Dan tidak mungkin bisa merubah sesuatu karena sudah terjadi. Maka satu-satunya waktu yang bisa kita rubah adalah sekarang. Dan teruslah jadikan waktumu sekarang. Maka kita akan terus berubah. Dan maju membangun daerah kita seperti anak-anak kita, teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita yang hebat yang ada di luar sana. jadi pulang gitu. Pulang sambil makan bakso. Jadi begitu obrolan kita dan nanti kita akan jumpa di episode berikutnya. Salam ISO.